Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah Sarda Iktafa, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SDN Mojomalang 2 Parengan, Kabupaten Tuban, sekaligus mahasiswi PBG Daljab batch 3 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab batch 3 tahun 2025 pada kelas 4 bab 4 menyambut usia balik dengan topik tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Alhamdulillah hari ini semangat semua, sehat semua, jadi kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu supaya kegiatan pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan berkah. Silakan untuk ketua kelas minta untuk memimpin. Untuk memulai dosen hari ini, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anak-anak, untuk membuktikan bahwa kita itu cinta kepada Allah, kita harus mensyukuri. Kita awali dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Qahhar, ya Muqaddir ya Wahhab, ya Qasamu ya Fatah, ya Alimu ya Khabir, ya Basiru ya Hafiz, ya Raqibu ya Mu'iz, ya Mudillu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Alim, ya Hakimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Alim, ya Kabiru ya Hafid, ya Muqitu ya Hasim, ya Jalilu ya Qayyum, ya Mughni ya Mani'u ya Qaru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Warisu, ya Rasidu ya Sabur, Azza Jalla Dikruhu, Azza Jalla Dikruhu. Makasih. Sebagai wujud cinta kita kepada negara dan bangsa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin untuk Cynthia. Dari Bandu Ibu, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
kembali. Anak-anak coba tengok ke kanan, tengok ke kiri. Apakah ada bangku yang kosong, kursi yang kosong? Ada. Berarti ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Yoga. Yoga. Kenapa tidak masuk? Sakit. Baik, kita doakan semoga Yoga cepat diberi kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita untuk belajar bersama. Sekarang coba periksa kerapian dari baju, celana, sepatu apakah sudah rapi semua? Apakah alat tulisnya sudah siap semua? Sudah rapi semua? Supaya lebih semangat lagi, yuk anak-anak berdiri dulu. Kita tepuk dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Terima kasih. Nah, sekarang apakah ada yang masih ingat materi yang kita pelajari pekan lalu? Minggu lalu? Ada yang masih ingat tentang apa? Menghargai dalam keberagaman. Nah, dalam keberagaman apa aja kira-kira? Dalam hal apa? Perbedaan dalam apa? Gender, perbedaan dalam berbeda keyakinan untuk memeluk agama Islam, memeluk agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan antar apa? Suku dan bangsa. Kita harus menghargai semua perbedaan atau toleransi. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan, kalian ingat-ingat dari kalian kelas 1 sampai sekarang kalian kelas 4, apakah ada perbedaan yang sampai alami, yang sampai rasakan itu apa? Ada apa? Menjadi dewasa apa lagi? Tumbuh lebih tinggi, kemudian apa lagi? Merasa ada tanggung jawab. Yang merasa ada tanggung jawab. Nah, sedemikian rupa itu dari merasa lebih tinggi, merasa lebih dewasa. Kalau menurut Islam, syariat Islam, itu tandanya kalian sudah balik. Bu Guru, bacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, dalam materi kali ini, dalam tujuan pembelajaran anak-anak diharapkan yang pertama, anak-anak mampu mengetahui makna balik menurut ilmu fikih. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi tanda balik pada laki-laki maupun pada perempuan. Yang ketiga, anak-anak mampu menghargai perbedaan perubahan fisik dari laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, anak-anak bisa menunjukkan sikap tanggung jawab menjaga kebersihan diri dan kehormatan. Yang terakhir, bisa menjelaskan kewajiban seorang muslim setelah balik. Itu adalah tujuan pembelajaran setelah kita nanti mempelajari materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Anak-anak balik sendiri itu apa ya artinya? Dewasa. Kemudian apa lagi kira-kira? Umur ya. Dewasa, cukup umur. Berarti kalau udah dewasa, udah cukup umur, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah balik itu? Sholat 5 waktu, menutup aurat, apa lagi? Iya, sholat 5 waktu udah dijawab temennya. Menutup aurat, melaksanakan ibadah, menjauhi larangan Allah. Nah, sekarang anak-anak silahkan menyimak video yang akan Bu Guru tampilkan. Disimak dengan seksama. Baik anak-anak, silahkan menyaksikan video yang akan Ibu Guru putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kita akan mempelajari tentang menyambut usia balik. Coba perhatikan gambar ini. Di fase manakah kalian sekarang? Ini pertumbuhan dari balita sampai dengan dewasa. Atau sudah tua? Yuk kita baca dulu firman Allah Quran surat An-Nur ayat 59. Terangkan di dalam Al-Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagha al-atfal minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablikum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Ayat ini bermaksud apabila anak-anak sudah sampai umur dewasa, maka hendaklah meminta izin terlebih dahulu apabila ingin masuk ke kamar orang dewasa. Seperti halnya orang dewasa juga harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin masuk ke kamar anak-anak. Balik itu apa ya? Dalam bahasa balik berarti sampai. Artinya ada kedewasaan seseorang yang membuatnya wajib melaksanakan syariat Islam. Disebut juga dengan mukallaf. Coba perhatikan, apakah kalian sudah mengalami tanda-tanda baru? Tanda yang pertama, basah atau keluar sperma. Nah, itu tadi adalah video materi tentang tanda-tanda balik. Sekarang coba anak-anak perhatikan kartu. Di sini ada kartu tanda balik. Kira-kira yang Bu Guru pegang ini adalah tanda balik untuk laki-laki maupun perempuan ketika mengalami mimpi basah, berarti mereka mengalami tanda balik, sudah memasuki waktu balik. Kemudian ada kartu ini, ada balik bagi perempuan atau wanita, perempuan atau laki-laki. Umur 15 tahun laki-laki. Pada laki-laki, perempuan umur 15, laki-laki umur 15 berarti juga memasuki usia balik. Kemudian ada kartu ini bagi perempuan atau laki-laki? Ya, tanda balik bagi perempuan yaitu menstruasi, keluarnya darah. Ditandakan bahwa perempuan berarti sudah memasuki usia balik. Sesuai keterangan dalil atau firman Allah tadi, ketika anak-anak sudah memasuki usia balik, berarti sudah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bertanggung jawab atas ibadahnya, menjaga kebersihan badan, lingkungan, menjaga kehormatan, kemudian berperilaku yang sopan seperti yang ada di video tadi. Ketika anak-anak mau ke kamar orang tua, maka harus berketok atau mengetok pintu dulu. Kemudian begitupun orang tua ketika mau masuk ke kamar anak, ya harus tetap mengetok pintu dulu. Nah, sebagai pertanggungjawaban ketika balik berarti apapun yang kalian lakukan, perilaku kalian itu sudah dipertanggungjawabkan oleh masing anak-anak. Seperti apa aja kewajiban yang harus dilakukan ketika sudah balik? Iya, menutup aurat, kemudian sholat 5 waktu, apalagi berpuasa, ya berpuasa Ramadan, apalagi menjauhi larangan maksiat, kemudian apalagi yang keras menjaga kebersihan. Nah, tadi menjaga kebersihan itu kebersihan apa aja sih? Contohnya ketika kalian menjaga kebersihan badan berarti harus mandi, harus sikat gigi, menjaga kebersihan kamar, misalkan membersihkan kamar sendiri, lingkungan rumah, menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga kebersihan kesucian diri, karena kalau kita mau beribadah itu harus suci dari najis, suci dari hadas. Nah, seperti kartu ini anak-anak, mimpi basah dan menstruasi itu kan adalah hadas besar. Jadi kalian
misalkan mengalami tanda balik, maka harus mensucikan diri. Setelah selesai mimpi basah, bangun, harus mandi yang namanya mandi junub. Kemudian selesai menstruasi. Nah, untuk menstruasi sendiri biasanya keluar darah minimal itu 24 jam non-stop, itu minimal. Nah, itu dikatakan sebagai menstruasi. Dan normalnya perempuan itu biasanya mens selama 1 minggu normalnya. Nah, kemudian maksimalnya ada maksimalnya yaitu selama 2 minggu. Ketika kamu mengalami mens 2 minggu berturut-turut, kok lebih dari 2 minggu, nah selebihnya sudah tidak dikatakan menstruasi, nanti darahnya namanya beda lagi, istihadot. Nah, ketika menstruasi kira-kira ada larangan nggak sih yang nggak boleh dilakukan? Ada apa? Nggak boleh sholat, apa lagi? Membaca Al-Quran, apa lagi? Berpuasa Ramadan. Jadi ketika sampeyan berbadas besar mens, itu tidak boleh melaksanakan puasa Ramadan, tidak boleh sholat wajib 5 waktu, kemudian tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, tetapi misalkan kalian kok tidak mengikuti puasa Ramadan, nah menstruasinya selama 5 hari, nah maka anak-anak tetap harus menggantinya di luar bulan Ramadan, karena puasa itu sebuah kewajiban. Namun kalau untuk sholat, untuk yang mens itu tidak perlu menggantinya. Nah, sekarang anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya, disiapkan pensilnya, buku tulisnya. Ibu guru akan membagikan LKPD. Di sini silakan membaca perintah yang ada di LKPD ini yang akan Bu Guru bagikan, ya. Serta dilihat kartunya, Bu Guru juga akan membagikan kartu tadi. Silakan berdiskusi dengan masing-masing. Ya nggak apa-apa, nanti langsung di. Kalau nggak kelihatan nanti bisa pakai ballpoint misalnya, ya. Ya pakai ballpoint. Ya,
Yang bawah sudah. Sini. Kan diskusi toh. Ayo ke sini. Ini itu dia, ini. Nah, ini. Sudah selesai semua ya? Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan bisa. Nah, silakan. Ke depan, teman-temannya yang keras. Tanda balik perempuan umur 9 tahun menstruasi atau bayi tanda balik laki-laki ini berat umur karena ketiga akan sholat harus suci dari hadas dan najis. Ya. Nah, seperti itu. Presentasi dari kelompok 1, kita beri tepuk tangan. Kelompok 2 akan Presentasikan hasil diskusi. diskusi kita. Tanda balik untuk laki-laki, mimpi basah dan umur 15 tahun. Tanda balik bagi perempuan, menstruasi atau haid umur 9 tahun. Terus, Contoh kewajiban setelah balik. Dia mengalami menstruasi, maka setelah selesai dia wajib mandi junub agar bisa beribadah dengan sesuai syariat Islam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Tanda balik bagi laki-laki. Umur 15 tahun dan mimpi basah. Tanda balik bagi perempuan. Menstruasi dan umur 9 tahun. Contoh kewajiban setelah balik. Nano sudah berusia 15 tahun, maka dia wajib melaksanakan ibadah, misalnya sholat atau puasa, karena sudah balik. Dari kelompok 3, apakah ada yang mau bertanya? Tanda balik bagi laki-laki. Umur 15 tahun dan mimpi basah. Tanda balik bagi perempuan. Contoh kewajiban setelah balik. Nama sudah 9 tahun maka wajib menjaga kesucian dan kehormatan, misalnya menutup aurat. tepuk tangan untuk kelompok 4. Alami tanda baliknya maka sudah disebut dengan mukallaf, yaitu orang yang sudah balik. Berarti tandanya harus bertanggung jawab atas dirinya masing-masing, bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk, semuanya sudah ditanggung sendiri-sendiri. Karena kehidupan kita itu bukan di dunia saja, tetapi ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, itu tandanya. Itu adalah makna dari balik. Sekarang tanda-tandanya tadi apa aja bagi laki-laki? Tanda baliknya mimpi basah, umur 15 tahun. Kalau tanda bagi perempuan menstruasi. Iya, umur juga sama 15 tahun juga untuk perempuan itu tandanya sudah balik. Kemudian tadi tanya apabila meninggalkan sholat ketika kesiangan bangun subuh. Nah, maka harus menggantinya atau menghodok sholat subuh, karena sholat subuh itu adalah hukumnya fardu ain bagi masing-masing manusia. Berarti kalau enggak melaksanakan subuh, enggak mengganti, berarti kita mendapat apa? Berdosa. Sebaliknya jika kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, maka akan mendapat imbalan, yaitu
pahala. Baik, anak-anak, selanjutnya akan Bu Guru bagikan refleksi yang harus kalian jawab di lembar. Setelah itu bisa kalian kumpulkan sesuai dengan kelompoknya dan nanti kumpulkan di meja. Pakai pensil, ballpoint, spidol, boleh. Silakan dikumpulkan di meja. Sudah dikumpulkan semua? Baik, dari pertemuan hari ini apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi kali ini? Saya Bu. Ya, apa yang mau ditanyakan, Bunga? Ya, bagaimana caranya mandi junub? Kayak tadi setelah anak-anak menstruasi dan gigi basah, maka kan mandi junub. Nah, bagaimana caranya? Kalau caranya sendiri itu seperti mandi biasa. Yang membedakan adalah kalau mandi junub itu harus dengan niat. Jadi ada rukunnya. Niat, kemudian membasuh atau mengguyurkan air dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki secara merata, harus merata ya. Yang kemudian ketiga tertib. Kedepannya anak-anak sebagai rasa syukur anak-anak tadi, maka harus dipraktekkan, harus berperilaku apa tadi? Berperilaku sopan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah wujud kalian sebagai tanda syukur atas karunia Allah yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Nah, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang tanda balik menurut ilmu biologi. Kalau sekarang tadi adalah menurut ilmu fikih, untuk minggu depan kita akan mempelajari tanda balik menurut ilmu biologi. Dan untuk tugas mandiri, kalian bisa mengerjakan di LKS halaman 42, dikerjakan di rumah. Kita sudah selesai pada materi hari ini, maka untuk tanda syukur kita mengucapkan bersama-sama kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.